A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam kehormatan kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang sudah ada bersama zat, bersama makhluk, bersama langit dan bumi. Yang menjadi kebenaran
itu adalah proses kehidupan yang terjadi pada zat, pada makhluk, pada diri manusia. Proses kehidupan makhluk, prosesnya itu benar. Apa saja yang terjadi itu benar, tidak ada yang salah. Segala sesuatu itu datang dari hukum sebab akibat, didorong oleh penyebab-penyebab yang memberikan akibat. Dan itu benar kejadian ini. Kebenaran itu tidak dibangun dengan dugaan. Kebenaran tidak bisa ditegakkan dengan dugaan, keyakinan. Tidak bisa. Kebenaran itu sangat erat hubungannya dengan hukum. Hukum alam. Hukum sebab akibat. Sangat erat hubungannya. Tuh. Contohnya saja, kalau kita sholat, sholat itu bergerak. Gerakan-gerakan ruku sujud, gerakan-gerakan yang mampu menghidupkan tubuh, jiwa raga. Gerakan-gerakan yang mampu memanaskan badan kita. Gerakan-gerakan yang mampu mendorong tegaknya rohani kita. Itu di situ ada hukum sebab akibat. Hukum alam, proses alam terjadi di situ. Itu deh. Seperti gerakan, kalau kita bergerak, gerakan itu mampu memanaskan tubuh yang dingin. Itu. Gerakan itu adalah sebuah alat yang mendorong terjadinya proses pemanasan tubuh. Itu di situ terjadi hukum sebab akibat. Perubahan yang terjadi pada manusia, perubahan itu didorong oleh hukum sebab akibatnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan dugaan. Kebanyakan manusia menduga-duga. Dugaan itu bukan penyebab. Tidak mendorong terjadinya sesuatu, tidak mendorong terjadinya perubahan. Dugaan itu. Dugaan itu tidak mampu mendorong bergeraknya hukum alam. Tidak mampu. Contohnya saja seperti air. Air hujan membasahi bumi. Dengan air itu tanaman itu menjadi subur, didorong menjadi subur. Dengan adanya air, maka terjadilah proses kesuburan tanaman. Proses untuk menyuburkan tanaman dengan adanya air. Tetapi kalau air tidak ada, bagaimana?
maka proses untuk kesuburan tanaman tidak terjadi. Tidak ada. Nah, itu. Ada pula orang yang menduga apabila Allah berkehendak tidak perlu air. Walaupun tanah itu kering, kalau Allah berkehendak, tanaman subur di tanah yang kering. Nah, itu dugaan. Tidak ada proses di situ. Nah, itu. Ya, tidak ada proses. Air itu dibutuhkan ya, untuk mendorong terjadinya proses pertumbuhan, kesuburan tanaman. Nah, kalau air tidak ada, tentu tidak ada proses. Proses untuk mendorong kesuburan tanaman itu tidak terjadi apabila air tidak ada. Kita tukar dengan dugaan, keyakinan pada Tuhan. Nah, apabila air tidak ada, jika Tuhan berkehendak, tanaman tetap subur, walaupun tanahnya kering. Nah, apakah terjadi proses kesuburan tanah apabila air tidak ada? Apakah terjadi proses kesuburan tanaman jika air tidak ada, tanah kering? Tentu proses itu tidak terjadi. Nah, itu harus dipahami. Seperti makanan. Kita makan buah-buahan, masuk ke dalam perut. Sampai di dalam perut terjadi proses. Nah, proses pengolahannya. Ya, proses itu berfungsi untuk mendorong ya, tegaknya tubuh kita. Nah, proses itu berfungsi untuk menjemukkan badan, untuk memberikan kekuatan tenaga pada tubuh. Atau ya, itu kalau kita makan. Ya, kalau kita makan maka terjadi proses di dalam tubuh kita. Proses itu mendorong tubuh kita menjadi kuat, menjadi gemuk. Ya, itu hukumnya. Ada pula orang yang percaya tidak perlu makan. Ya, kalau tidak makan, jika Tuhan berkehendak, tubuh kita tetap kuat. Nah, itu tetap kokoh. Ya, mungkin itu. Kalau kita tidak makan, tentu tidak terjadi proses. Kalau kita tidak makan, perut kita kosong, maka tidak terjadi proses. Proses yang mendorong ya, tumbuhnya kekuatan tenaga itu tidak ada. Proses yang bekerja untuk menjemukkan badan itu tidak ada proses itu. Karena perut kosong. Itu deh. Ya. Jadi menduga-duga itu, ya, di dalam dugaan itu tidak ada proses. Itu. Ya. Itu sebabnya menduga-duga itu lemah. Ya. Lemah. Ya, dasar hukumnya tidak ada. Dasar hukum itu diperlukan untuk membangun sebuah proses. Nah, Al-Quran mengatakan tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada penyebabnya, ada alasannya. Penyebab itu dibutuhkan untuk membangun sebuah proses. Proses itu mendorong tumbuhnya sesuatu. Mendorong terbentuknya sesuatu. Mendorong terjadi sesuatu. Itu.
Nah, tetapi kalau penyebab itu tidak ada, alasan tidak ada, ya, maka proses tidak terjadi. Nah, itu proses pembangunan jiwa raga tidak terjadi itu. Nah, seperti makanan yang kita makan, itu adalah penyebab. Nah, ya, makanan adalah penyebab dasar hukum, ya, yang menciptakan proses, yang mendorong terjadinya proses pertumbuhan. Tapi kalau kita tidak makan, perut kita kosong, apakah terjadi proses pertumbuhan jiwa raga? Atau itu tidak terjadi. Nah, itu deh. Nah, jadi menduga-duga itu tidak bisa dipakai. Ya, diduga. Nah, walaupun saya tidak makan, kalau Tuhan berkehendak, walaupun perut saya kosong, ya, maka proses pertumbuhan tetap terjadi. Itu tidak mungkin. Nah, itu deh. Ya, itu contoh apabila manusia berpegang kepada dugaan. Nah, Al-Quran mengatakan sesungguhnya kebanyakan manusia menduga-duga. Nah, itu. Ya. Jadi apabila kita menduga-duga, ya, maka proses hukum itu tidak terjadi. Nah, itu dia. Ya, contohnya saja ada orang yang menduga-duga. Nah, sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, diduga dapat ini, dapat itu. Tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, ya, diduga. Nah, dapat pahala besar, dapat surga besar. Nah. Ya. Itu menduga-duga itu. Nah, Al-Quran mengatakan, ya, kerjakanlah apa-apa yang engkau ketahui. Jangan engkau mengerjakan apa-apa yang tidak diketahui. Nah, itu. Ya, diketahui dasar hukumnya. Ya, diketahui alasannya. Diketahui akibatnya. Tujuannya. Nah, harus tahu. Nah, itu. Ya, akan nampak. Ya. Nah, jadi kebenaran itu terikat hukum. Nah, kebenaran itu ditegakkan dengan hukum. Kalau hukum tidak tegak, kebenaran runtuh. Nah, kebenaran jatuh. Nah, itu. Kebenaran tidak bisa ditegakkan dengan dugaan. Nah, itu deh. Ya. Nah, dugaan itu tidak mampu menegakkan kebenaran, menegakkan hukum. Tidak bisa. Atau di dalam hukum itu dibutuhkan, ya, hukum sewajibat. Ya. Nah, ada penyebab, ada akibat. Di dalam hukum itu ada. Ya, di dalam proses hukum alam, penyebab itu ada, alasan itu ada. Nah, akibatnya juga ada. Nah, buah dari proses itu ada. Itu di dalam hukum alam. Nah, itu. Ya, tidak mungkin penyebabnya tidak ada, tahu-tahunya hasilnya ada. Tidak mungkin. Tentu ada penyebabnya. Nah, contohnya saja, ya,
Kenapa tubuh kita gemuk? Penyebabnya apa? Ya, sering makan. Seperti itu. Ya, kenapa badan kita panas? Tentu ada penyebabnya. Ya, badan kita panas mungkin karena kita bergerak. Gerakan-gerakan tubuh mampu memanaskan badan. Ada penyebabnya. Nah, itu. Ya. Dengan adanya air, tanaman itu subur. Berbuah, bagus buahnya. Itu penyebab. Air itu penyebab. Atau kalau penyebabnya tidak ada, bagaimana? Apakah tanaman itu bisa subur? Bisa berbuah bagus? Kalau penyebabnya tidak ada. Itu. Tidak. Ya. Kalau menduga-duga, itu bukan penyebab. Menduga-duga. Ya. Itu. Ya. Nah, jadi penyebab itu memberi akibat. Nah, itu dia. Badan kita sakit, tentu ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, kenapa badan kita sakit? Ya, tahu-taunya badan kita sakit, tetapi penyebabnya tidak ada. Nah, mungkinkah itu? Tidak mungkin, pasti ada penyebabnya. Nah, itu. Ya. Seperti bencana. Bencana turun kepada manusia. Yang mendorong terjadinya bencana tentu ada. Tentu ada penyebab yang mendorong. Ya. Tidak mungkin bencana itu datang sementara penyebabnya tidak ada, tidak mungkin. Bencana itu dalam bentuk apa? Contohnya saja bencana itu dalam bentuk banjir besar, tanah longsor, gunung meletus. Tentu ada penyebabnya itu. Kenapa terjadi banjir besar? Ada penyebabnya. Kenapa tanah itu longsor? Tentu ada penyebabnya. Atau bukit itu longsor. Karena hujan itu membuat tanahnya menjadi lunak. Sehingga bukit itu menjadi longsor. Tentu ada penyebabnya. Tidak mungkin tanah itu longsor tetapi penyebabnya tidak ada. Tidak mungkin itu. Itu deh. Contohnya saja, badan kita gelisah. Badan tidak tenang. Tentu ada penyebabnya. Badan kita gelisah, badan kita tidak tenang. Penyebabnya, perbuatan yang tidak teratur, kehidupan yang salah, cara hidup yang tidak benar, atau pergaulan kita yang tidak tepat, itu merusak ketenangan jiwa raga, memecah belah ketenangan jiwa raga, sehingga jiwa raga kita menjadi tidak tenang atau menjadi gelisah. Itu ada penyebabnya tuh. Tidak mungkin hati kita gelisah, jiwa raga kita tidak tenang. Tidak mungkin penyebabnya tidak ada.
Nah, contohnya orang yang gembira. Kenapa hatinya senang? Hatinya gembira. Tentu ada penyebabnya. Ya, mungkin dia dapat duit, mungkin dapat uang. Nah, dapat harta karun. Gembira hatinya. Nah. Ya. Ya. Jadi ada yang mendorong dia untuk gembira. Ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, ya mungkin dia bisa gembira, ya, senang begitu saja. Tidak mungkin. Tentu ada penyebabnya yang menyebabkan dia menjadi senang, ya, gembira. Atau, sehingga Al-Quran mengatakan, ya, apa saja yang terjadi itu ada penyebabnya. Atau penyebab itu nyata. Atau, ya, itu dia. Seperti makanan itu penyebab yang mendorong kita menjadi gemuk, menjadi kuat, menjadi bertenaga. Itu dia. Ya, ya, seperti berwudu. Berwudu itu penyebab, ya, yang menyebabkan, ya, jiwa raga kita menjadi lurus, ya, menjadi tenang. Atau, ya, itu dia. Ya, kalau kita memakan buah-buahan, itu penyebab yang menyebabkan kita merasakan rasa puas, rasa nikmat. Ya, jadi itu ada penyebabnya itu. Nah, penyebabnya itu nyata, bukan gaib. Kan nampak ada. Semua itu nyata itu. Penyebabnya nyata, akibatnya juga nyata. Nah, itu sehingga saya mengatakan hukum sebab akibat terjadi di alam nyata. Hubungan antara benda-benda, hubungan antara makhluk, hubungan antara manusia dengan segala sesuatu yang nyata. Ya, nah, itu adalah penyebab. Ya, itu penyebab yang akan memberikan akibat kepada manusia, kepada kehidupan langit dan bumi. Itu dia. Ya, datang dari yang nyata, kembali kepada yang nyata. Ya, penyebab terjadinya sesuatu, itu yang nyata. Nah, itu. Ya, akibat itu diterima oleh yang nyata. Ditanggung oleh yang nyata. Sampai kepada yang nyata. Itu hukum sewakibat. Akan nampak. Ya. Jadi hukum sewakibat, ya, itu tidak terjadi antara yang gaib dengan yang nyata. Nah, Tuhan itu gaib. Alam ini nyata. Nah, hukum sewakibat tidak terjadi antara yang gaib dengan yang nyata. Tidak terjadi. Nah, yang gaib itu penyebab. Nah, sementara yang nyata itu akibat. Nah, itu enggak, itu salah itu. Itu deh. Ya, apalagi Tuhan, Allah. Allah tidak bertubuh zat. Tidak bertubuh benda, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Mungkinkah memberikan akibat kepada alam nyata, makhluk nyata, manusia nyata? Tidak. Hubungan manusia dengan yang gaib tidak memberikan akibat kepada diri manusia. Nah, itu. Itu kaji.
ngaji ini. Nggak ada. Saya sendiri yang memiliki pelajaran ini, ilmu ini. Kan nampak? Itu dah. Ya, sehingga kita mengatakan hubungan manusia dengan yang gaib itu tidak memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat itu diambil dari hubungan manusia dengan segala sesuatu yang nyata. Hukum sewakibat terjadi antara hubungan benda nyata, makhluk nyata, seluas langit dan bumi. Hukum sewakibat terjadi di situ. Hukum sewakibat tidak terjadi antara yang nyata dengan yang gaib. Itu tidak terjadi. Akan nampak itu pelajaran ilmu. Itu. Ya, yang gaib itu mungkin macam-macam. Ya. Yang gaib itu salah satunya yang dikatakan gaib itu tiada, kosong. Itu gaib itu. Itu. Kemudian berita-berita. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Itu juga disebut gaib. Ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia kita tidak tahu. Itu disebut gaib. Apa yang sudah terjadi pada masa-masa lampau kita juga tidak tahu. Itu gaib juga itu. Malaikat itu tubuhnya halus. Malaikat itu ada. Orangnya ada tapi tidak nampak. Itu juga gaib. Proses hukum itu terjadinya di mana? Proses hukum itu terjadi pada zat. Ada zat kasar, ada zat halus. Atau zat halus berbeda dengan zat kasar. Tanah ini zat kasar ini. Alam nyata ini zat kasar. Hubungan antara zat kasar, itu menciptakan gejolak yang sangat tinggi. Atau menciptakan reaksi yang sangat tinggi, kuat. Hubungan antara zat kasar. Sehingga dorongan itu kuat di alam nyata. Proses alam itu, di alam nyata, alam kasar, di daerah zat kasar itu kuat. Sehingga manusia di alam nyata itu lebih cepat tuanya. Karena proses alam itu mempercepat perubahan diri manusia. Karena gejolak alam nyata itu tinggi. Proses alam di alam nyata, proses hukum di alam nyata, proses itu tinggi. Itu mempercepat perubahan diri manusia. Itu sebabnya kita memanfaatkan hidup kita untuk mempercepat perubahan diri kita menjadi lebih baik, lebih sempurna. Bagaimana dengan zat halus? Alam roh, alam jin, alam malaikat. Itu zatnya halus.
berbeda dengan zat kasar. Nah, zat kasar itu hubungan antara zat-zat, ya. Nah, itu hubungan itu menciptakan panas. Nah, ya, benar, ya, menciptakan panas. Ya. Zat kasar itu kan ada rongga-rongganya, ya, bukan zat padat. Ya, zat kasar itu bukan zat padat. Nah, itu, ya, sehingga menciptakan gejolak yang sangat tinggi. Nah, ya, seperti tanah, tanah itu zatnya kasar, menciptakan panas, menciptakan dingin. Benar, ya, jarak antara zat, jarak antara benda-benda itu menciptakan panas dan menciptakan dingin di alam kasar, ya, alam nyata. Nah, itu dia. Berbeda dengan zat halus. Ya. Alam gaib. Alam roh. Nah, ya. Itu zat halus. Nah, itu. Zat halus berbeda dengan zat kasar. Kalau zat halus itu reaksinya lemah. Gejolak yang tumbuh pada zat halus itu lemah. Tidak tinggi. Ya, hukum alamnya itu lemah. Itu. Ya. Sehingga tidak mampu mendorong perubahan manusia. Tidak mampu mempercepat perubahan diri manusia di alam roh. Itu. Ya. Sehingga bangsa malaikat itu perubahannya lama itu. Ya, sebagai bangsa jin, bangsa malaikat, ya, roh, ya, itu perubahan dirinya itu lama. Nah, itu, ya, perubahan dirinya itu menjadi tua itu lama. Nah, kalau di alam nyata, ya, umur 50 tahun, 60 tahun, ya, itu sudah mulai tua. Wajahnya sudah mulai tua, sudah mulai keriput. Ya, tapi kalau dalam roh, dalam gaib, ya, perubahan untuk keriput itu lama. Awet. Nah, itu. Karena zatnya halus. Zat halus itu, ya, itu gejolak yang tumbuh pada zat halus, alam gaib, ya, gejolak hukum alam itu lemah. Tidak mampu mengangkat diri manusia. Tidak mampu menegakkan. Itu. Ya, jadi, para malaikat dan bangsa jin, ya, kemampuan untuk menegakkan tubuhnya di alam roh, ya, dalam gaib, itu lemah. Itu. Ya, jalan satu-satunya yang bisa, ya, yang mampu membantu tegaknya, ya, bangsa malaikat, bangsa jin, mereka harus bersandar ke alam manusia, alam kasar, berpegang kepada manusia. Nah, itu hubungan antara bangsa halus dengan alam nyata, zat kasar, hubungannya itulah yang mendorong pertumbuhan dirinya, yang mendorong tegaknya dirinya. Hubungan itu yang mempercepat perubahan jiwa raganya menjadi sempurna. Atau, ya. Nah, jadi para malaikat dan jin disuruh sujud kepada Adam. Adam itu manusia. Malaikat itu halus.
kenapa para malaikat dan iblis itu disuruh sujud kepada Adam? Atau karena hubungan antara bangsa halus dengan Adam, manusia nyata, hubungan itulah yang akan menegakkan, meluruskan, yang akan mengangkat bangsa halus, menyempurnakan pembentukan jiwa raganya sebagai bangsa halus. Nah, itu dari nah, itu dah. Bangsa malaikat, bangsa jin, apabila berusaha menyempurnakan jiwa raganya, maka ujung-ujungnya, usahanya itu membawanya jadi manusia, bertubuh manusia, itu ujung-ujungnya. Itu deh. Ini kaji ini panjang nih. Ini berhubungan dengan mencari ketetapan. Ketetapan. Ketetapan itu ada pada tanah. Yang bisa ditetapkan itu tanah. Atau contohnya saja ini, kita ambil seonggok tanah, kita bentuk jadi patung manusia. Atau setelah jadi patung manusia, itu menjadi tetap. Tidak berubah. Atau tanah itu setelah diberi bentuk menjadi manusia, itu tidak berubah bentuknya, tetap manusia. Berbeda dengan air. Contohnya saja ini. Air itu kita bikukan jadi batu es. Batu es itu kita ukir. Menjadi patung manusia. Itu sebentar itu. Setelah menjadi patung manusia, tentu batu es itu mencair. Lama-kelamaan mencair. Artinya patung yang dibuat dari batu es itu tidak tetap. Tidak bisa ditetapkan. Tidak bertahan. Itu. Begitu pula api. Api itu tidak bertahan. Cahaya seperti itu, tidak bertahan. Atau yang bertahan itu tanah. Apabila tanah dibentuk jadi patung, maka tidak berubah lagi. Tetap jadi patung selamanya. Karena tanah itu zatnya kasar. Atau itu dia, ketetapan itu jatuh pada tanah. Apabila manusia diberikan ketetapan, maka dia jadi manusia sempurna, manusia nyata. Atau apabila malaikat dan jin ingin ditetapkan, maka dia harus menjadi manusia, bertubuh manusia nyata. Itu dia. Tetapi kalau dia bertubuh halus, bertubuh roh, itu tidak ada ketetapan di situ. Itu, roh itu tidak tetap, berubah. Itu seperti air itu kan berubah, ukurannya itu bentuknya berubah. Seperti api itu menyala-nyala, berkobar. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang membesar dia.
Nggak tetap itu. Ya, seperti cahaya, ya, kadang-kadang ya, cahayanya meredup, ya, atau kadang-kadang cahayanya terang, itu tidak tetap. Atau ya, apabila malaikat diciptakan dari cahaya, cahaya itu mudah hilang, ya, berubah, ya, atau cahayanya memudar. Api seperti itu pula. Apabila jin diciptakan dari cahaya, dari api, apabila bangsa jin diciptakan dari api itu kadang-kadang membesar, kadang-kadang mengecil. Tidak tetap. Itu. Ya, berbeda dengan tanah. Kalau manusia diciptakan dari tanah, ya, sebagai manusia diciptakan dari tanah, tidak berubah bentuknya. Tidak mencair. Tanah itu tidak mencair. Tanah tidak memuai. Tanah tidak menguap. Tanah itu tidak bisa melenyap. Itu lenyap, ya. Seperti cahaya. Itu ya. Jadi tetap di situ. Tuh. Ya. Jadi apabila bangsa malaikat dan bangsa jin diberikan ketetapan, ya, maka dia, ya, menjadi bertubuh manusia, bertubuh nyata. Itu kalau dia dapat ketetapan. Artinya mereka masuk surga. Ketetapan itu surga. Orang-orang beriman itu masuk surga. Ya, siapa saja yang masuk surga itu bertubuh manusia. Surga adalah sebuah ketetapan. Tidak berubah. Ya, ketetapan itu artinya tidak berubah. Badan kita tidak berubah. Badan kita tidak menghilang. Badan kita tidak menguap. Itu badan kita tidak mencair. Ya, badan kita tetap di surga itu utuh. Itu dia. Jadi siapa saja yang masuk surga itu badannya awet, utuh. Itulah yang dikatakan ketetapan. Tujuan manusia ke sana. Tujuan malaikat, tujuan jin manusia itu ke sana tujuannya. Itu mendapatkan ketetapan. Sudah. Ya. Jadi apabila bangsa malaikat, bangsa jin masuk surga, itu tubuh mereka berubah jadi manusia nyata. Sama seperti manusia lain. Itulah ketetapan. Kan nampak ada. Ya. Kaji ini kalau diperlebar tambah lebar ini. Nah, ada saja yang nampak ya saya itu. Itu deh. Jadi zat halus itu berbeda dengan zat kasar. Alam halus, alam gaib berbeda dengan alam nyata. Alam nyata itu zatnya kasar. Hukum alam itu kuat di alam nyata. Dorongannya kuat. Pergerakan hukum alam itu di alam nyata kuat. Hubungan antara zat, hubungan antara benda-benda makhluk di alam nyata, hubungan itu menciptakan gejolak yang sangat tinggi. Menciptakan proses alam yang sangat tinggi. Berbeda dengan alam halus, alam gaib. Alam halus, zatnya tentu halus. Itu
hubungan antara zat di alam halus, itu tidak menciptakan proses alam yang tinggi. Proses alamnya lemah. Atau proses hukum alam di alam roh dalam gaib itu lemah. Sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan jiwa raga manusia, bangsa halus, bangsa roh di alam gaib. Tidak mampu. Tidak mampu mendorong pertumbuhan pembentukan. Lemah. Itu sebabnya. Itu sebabnya manusia memanfaatkan kehidupannya sebelum datang matinya. Atau untuk membangun jiwa raga. Itu deh. Jadi apabila kita hidup, masih hidup di alam nyata, kemampuan kita untuk mempercepat pembentukan jiwa raga kita itu dibantu oleh hukum alam. Tetapi kalau kita sudah mati masuk alam roh, alam gaib, sementara jiwa raga kita belum sempurna, belum terbentuk, maka hukum alam gaib tidak mampu membantu kita untuk memperbaiki jiwa raga, untuk merubah, untuk menyempurnakan. Tidak mampu. Sehingga Al-Quran mengatakan, hidup sesudah mati itu sangat menentukan. Kalau kita mati, yang mati itu jasad. Kalau kita mati, yang mati itu jasad. Digantikan oleh roh. Roh itulah yang pokok, yang menentukan. Surga nerakanya manusia itu roh itu menentukan. Di alam roh. Atau kemampuan roh. Apabila kita sudah mati semuanya, seluruh manusia mati, jasadnya mati, tentu digantikan oleh rohnya. Atau rohnya itulah yang menghadapi peristiwa akhirat. Dari hari keputusan. Atau rohnya itu menghadapi. Itu roh itu menentukan surga nerakanya. Bangsa manusia, bangsa jin. Roh. Bukan jasad kasar. Kalau kita berbicara roh, tentu roh itu berada di alam gaib, alam roh. Apabila roh kita lemah, rohani kita lemah, maka kemampuan kita untuk memperjalankan kita ke surga itu tidak ada. Apabila roh kita lemah, rusak, kotor, hancur. Tetapi kalau roh kita kuat, bersih, lurus, kokoh, kemampuan kita memperjalankan diri kita ke surga, itu ada. Itu terjadi dalam roh. Jadi itulah yang dikatakan hidup sesudah mati. Yang mati itu apa? Jasad, jasmani. Yang hidup sesudah jasad mati, roh. Roh itulah yang hidup setelah jasad kita mati. Hidup sesudah mati. Itu roh itu. Kita digantikan oleh roh. Roh itulah yang menentukan surga nerakanya diri kita. Sudah. Jadi itu proses yang terjadi. Kemudian alam gaib atau alam roh
itu zatnya halus. Ya, tuh. Ya. Nah, zat halus itu lemah. Hukum alamnya lemah. Dan itu menciptakan panas. Zat halus di alam roh, di alam gaib itu menciptakan hawa panas. Ya. Atau, ya. Berbeda dengan alam nyata. Alam nyata zatnya kasar, ya. Kekuatan hukumnya itu kuat. Atau, ya, proses hukum alam nyata, proses hukum alam, ya, kekuatan dari proses itu, hukum suakibat itu kuat. Atau, ya, kekuatan itulah yang dipakai untuk menciptakan panas, menciptakan dingin. Ya, di alam nyata ada panas, ada dingin. Itu di alam nyata. Alam manusia. Ya, ada suhu panas, ada suhu dingin. Itu di alam nyata. Tapi kalau di alam roh, alam jin, itu zatnya halus. Kekuatan alamnya, kekuatan proses hukum alam itu lemah. Atau, ya, dia hanya mampu mengeluarkan hawa panas. Tidak mampu mengeluarkan, menciptakan hawa dingin. Itu dah. Artinya, alam roh, alam jin itu berubah menjadi panas, menjadi api. Itu nanti terjadi. Ya. Tidak. Nah, jadi kita sudah mengatakan bahwa manusia mengalami siklus. Ya. Nah, ya, perjalanan manusia ya, itu perjalanan hukum alam. Atau contohnya saja ya, manusia mati, jasadnya mati. Kemudian dia masuk dalam roh setelah mati. Sampai di alam roh dia juga mati. Pada tubuhnya tumbuh tubuh baru. Di badannya itu tumbuh tubuh baru. Tubuh baru itu dikembalikan ke alam nyata. Kembali hidup sebagai manusia nyata. Itu siklus. Tubuh manusia berlapis 3. Ya. Seperti saya. Ya, tubuh lapisan pertama jasad kasar. Kemudian saya mati, masuk alam roh. Saya digantikan oleh tubuh halus, roh. Itu dia. Di alam roh saya juga mati. Itu. Ya. Di dalam tubuh saya sebagai roh, di dalam tubuh sebagai roh, di situ tumbuh, tercipta tubuh baru. Tumbuh tubuh baru. Tubuh lapisan ketiga. Tubuh itu yang jatuh ke alam nyata. Yang dikembalikan ke alam nyata. Itu yang dikatakan hari kebangkitan. Itu dia. Itu. Berdasarkan hukum, tanah itu berlapis-lapis. Ya. Proses yang terjadi di dalam tanah itu mendorong tanah. Tanah itu kan tumbuh itu. Tanah itu didorong dari dalam tumbuh. Itu ya. Gejolak yang terjadi pada tanah, proses yang terjadi pada tanah itu mendorong tanah itu tumbuh atau berulang-ulang. Berlapis-lapis tanah itu. Seperti pohon berlapis-lapis.
Ada kulit pohon, ada daging pohon, ada inti pohon. Itu berlapis-lapis itu. Tubuh manusia seperti itu. Di dalam jasad kasar ada roh. Roh itu tubuh halus. Lapisan kedua. Di dalam tubuh halus tumbuh lagi tubuh baru. Itu lapisan ketiga. Lapisan terdalam. Itu yang kembali ke alam nyata. Itu yang dibangkitkan. Dan manusia harus beriman dengan itu. Harus percaya. Tuh. Jadi orang-orang yang beriman dengan hari kebangkitan, dia dikembalikan ke alam nyata. Tuh. Alam nyata berubah menjadi surga setelah hari keputusan. Itu deh. Ya. Setelah hari keputusan itu alam nyata, ya, kehidupan alam nyata itu berubah menjadi surga. Itu deh. Nah, jadi orang-orang beriman yang ada di alam roh, ya, itu dikembalikan ke alam nyata. Sementara orang-orang kafir, ya, itu dibiarkan di alam roh. Tidak dikembalikan ke alam nyata. Orang-orang kafir itu terkurung di alam roh. Atau terkurung di alam gaib. Tidak dikembalikan ke alam nyata. Ya, itu. Ya. Nah, jadi itu ada hukum-hukumnya. Ada proses, ada hukum sekibatnya. Nah, kenapa semuanya itu bisa terjadi? Nah, kenapa itu? Nah, jadi alam roh itu nantinya menjadi panas. Alam roh, alam jin, alam gaib itu berubah menjadi hawa panas, menjadi api. Karena zatnya halus. Zatnya halus, ya. Kekuatan alamnya, hukum alamnya, proses alamnya lemah. Atau dia hanya mampu melahirkan panas. Sementara orang-orang kafir terkurung di alam roh. Ya, alam roh itu berubah menjadi panas, menjadi api neraka. Nah, jadi kalau orang bertanya neraka itu di mana? Neraka itu adalah alam roh, alam gaib, alam jin. Itu yang akan menjadi neraka. Tuh. Orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, orang-orang munafik, nah, orang-orang sesat, ya, itu dibiarkan. Nah, itu di alam roh, dibuang di alam roh, alam jin. Itu, ya, alam jin, alam roh, alam gaib itu berubah menjadi api neraka, panas. Alamnya itu panas. Kenapa alamnya panas? Karena zatnya halus. Zatnya halus. Ya. Proses kekuatan dari proses hukum alam itu lemah. Tidak mampu melahirkan hawa dingin. Yang mampu panas. Tuh. Sama seperti orang sakit. Ya. Ya. Kalau badan kita sakit, lemah, apa yang keluar? Panas. Tubuh menjadi panas. Nah, itu. Kalau tubuh kita sakit, tubuh kita melemah, pasti panas tubuh kita. Nah, itu deh. Berbeda kalau tubuh kita kuat. Nah, kalau tubuh kita kuat, kokoh, tubuh kita tidak panas. Tapi kalau tubuh kita lemah, itu tubuh kita jadi panas. Itu. Jadi kekuatan alam, kekuatan proses hukum alam di alam jin, di alam roh dan gaib itu lemah. Dan itu menciptakan hawa panas. Apalagi zatnya halus.
Itu menciptakan api di situ. Sementara alam nyata, alam manusia, itu alamnya dingin, segar. Ada panas, ada dingin. Itu deh. Jadi orang-orang beriman kepada hari kebangkitan, dibangkitkan kembali menjadi manusia. Artinya dikembalikan ke alam nyata. Alam nyata itu nanti berubah menjadi surga. Sementara alam jin, alam roh, itu berubah menjadi neraka. Itu dia. Akan nampak itu. Itu. Kita berada pada tempat yang sama. Kita berada pada bumi yang sama. Tapi berbeda alam. Nah, surga dan neraka itu berbeda. Itu berada pada tempat yang sama. Itu. Ya, surga ada di alam nyata. Neraka ada di alam roh, alam jin, alam gaib. Itu. Al-Quran mengatakan, ya, surga ada selama langit dan bumi ada. Nah, kemudian dikatakan, neraka ada selama langit dan bumi ada. Nah, itu. Artinya surga dan neraka ada di langit dan di bumi. Berada pada tempat yang satu. Nah, itu dia. Ya. Jadi yang menjadi surga itu alam nyata, yang menjadi neraka itu alam roh, alam jin, alam gaib. Nah, itu. Nah, jadi itu hukum-hukumnya seperti itu. Nah, tentu harus dikaji ya. Sering-sering dikaji ya. Nah, semuanya itu ada dasar hukumnya. Ada sebab, ada akibat. Tidak bisa menduga-duga. Itu. Ya, kalau berbicara dengan saya itu pakai dasar hukum. Nah, kalau menduga-duga itu tidak masuk itu. Benar. Itu asal-asalan namanya itu. Nah, itu. Ya, akan nampak itu. Berbicara itu dengan ilmu. Dengan alasan, dengan bukti. Dengan dasar hukum yang kuat. Ya. Tetapi kalau kita berbicara hanya menduga-duga, tidak ada dasar hukumnya, itu lemah. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang rasul. Kalau tidak ada dasar hukumnya, nah, ada banyak menduga-duga, ya lemah. Nah, di hadapan saya, itu saya jatuh kan udah. Benar. Ya, mudah bisa menjatuhkan itu. Kalau dasar hukumnya tidak ada. Nah, kenapa ada? Ya, kuatnya kita itu kalau ada dasar hukumnya. Ya, pembicaraan kita tidak bisa dibantah. Nah, karena dasar hukumnya kuat, alasannya kuat, bukti-buktinya kuat. Ya. Tetapi kalau pembicaraan kita tidak ada dasar hukumnya, ya, tebak-tebakan, menduga-duga, walaupun dia seorang nabi, seorang rasul, itu bisa dibantah ada. Benar. Lemah ada. Nah, itu deh. Akan nampak. Nah, kalau saya berbicara terus terang, bagaimana ini? Nah, itu. Ya. Kan nampak. Nah, itu deh.
Jadi segala sesuatu itu, ya, itu memiliki dasar hukum. Terjadinya sesuatu harus ada dasar hukumnya, harus ada penyebabnya. Kalau enggak terjadi. Mungkinkah terjadi sesuatu sementara penyebabnya enggak ada? Enggak mungkin. Nah, harus ada penyebabnya. Atau ya. Ya, makin lama pelajaran ini, kaji ini makin terang. Atau kenapa? Ya, pelajaran ini tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Atau mereka tidak dapat pelajaran ini, ilmu ini, pengetahuan ini. Nah, petunjuk ini. Nah, pelajarannya, petunjuk ini hanya turun pada saya saja ini. Ada Allah berkehendak menurunkan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, kalau saya dikehendaki, tentu saya dapat petunjuk untuk pelajaran itu. Ya, walaupun saya bukan Nabi, bukan Rasul. Ada. Ya, walaupun garis keturunan saya, silsilah saya tidak ada hubungannya dengan Rasul. Tapi kalau Allah berkehendak, petunjuk turun kepada saya. Nah, itu. Ya, nah, kan nampak. Nah, itu nih. Ya, di tangan saya cerita itu berubah semuanya. Kaji itu. Ya. Di tangan saya ajaran Islam itu berubah. Tentu dengan dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Ada. Ya. Akan nampak. Ada deh. Ya. Jadi proses hukum itu, hukum sebagian, ya, itu terjadi pada zat kasar, ya, alam nyata. Atau hubungan antara benda dengan benda, hubungan antara zat dengan zat di alam nyata, hubungan antara manusia dengan segala sesuatu di alam nyata, disitulah terjadi hukum sewajiban. Atau, ya, sementara hubungan antara yang nyata dengan yang gaib, itu hukum sewajiban tidak terjadi. Tidak terjadi. Itu deh. Ya. Kenapa ada? Kemudian manusia tidak ditundukkan kepada yang gaib. Manusia tidak bersandar kepada yang gaib. Ya, manusia nyata. Atau ya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan benda-benda nyata, makhluk nyata, seluas langit dan bumi, hubungan itulah ya yang dijadikan sandaran untuk mendorong pembentukan jiwa manusia, mendorong pertumbuhan dalam diri manusia. Atau berbeda dengan malaikat, jin, roh. Mereka ditundukkan kepada alam nyata. Karena mereka zat halus. Atau ya,
bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa roh, itu zat halus, tubuhnya zat halus ya, bukan zat kasar ya. Nah, tentu ditundukkan kepada alam nyata, manusia nyata, mengikuti manusia. Sementara manusia tidak ditundukkan kepada roh, kepada jin, kepada malaikat, ya. Bangsa roh, tidak. Atau Adam tidak ditundukkan kepada bangsa roh. Sedangkan roh ditundukkan kepada Adam, seperti itu. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Karena roh itu zat halus. Manusia, Adam, itu zat kasar. Jadi itu perbedaan. Nah, itu nih, hukum sebab akibat terjadi di situ. Nah, keempat. Sehingga saya mengatakan pondasi itu zat kasar, jasad, nah itu pondasi. Bukan roh. Itu deh. Sempurnanya manusia, itu dimulai dari jasad kasar, jasmani. Itu rohani itu mengikuti. Itu tata letak diri manusia itu pada jasmani. Tata letak diri yang tepat itu pada jasmani, pada jasad, zat kasar. Itu deh. Itu sebabnya saya katakan orang-orang yang condong mengikuti yang gaib, orang-orang yang berusaha mengenal Tuhan, menenggelamkan diri dalam pencariannya kepada Tuhan, mengikuti tarikat sufi, ma'rifatullah, mengenal Allah, mereka itu melepaskan jasad jasmani, menenggelamkan diri kepada yang gaib. Itu berbahaya. Itu berbahaya itu. Apabila jasmani kita dilepaskan, tentu kekuatannya melemah. Melepaskan jasmani untuk mengikuti yang gaib, tentu jasmani melemah, kekuatannya menurun. Apabila jasmani kita melemah, kekuatannya menurun, rohani tidak bisa ditegakkan, tidak bisa diluruskan. Itu walaupun rohani kita itu bersih, suci, tapi dia sudah bergeser keluar dari tata letak dirinya. Rohani itu sudah bergeser keluar dari jalan yang lurus, dari tata letak diri yang tepat. Rohani itu sudah bergeser itu. Karena tubuh kita lemah. Kekuatan kita, tenaga kita jatuh. Gara-gara mengikuti, menenggelamkan diri kepada yang gaib. Permainan gaib. Ada. Orang-orang tarikat. Itu kan menenggelamkan diri kepada yang gaib. Aliran-aliran ketuhanan, aliran tarikat. Amalan-amalan tarikat itu kan menenggelamkan diri kepada yang gaib. Itu melepaskan jasmani. Itu boleh-boleh saja mengikuti
itu syaratnya jasmani jangan sampai jatuh. Kekuatannya jangan sampai menurun. Ada. Tetapi kalau kekuatan jasmani kita menurun, melemah, jatuh, ya, ketika kita mengikuti amalan tarekat, nah itu berbahaya. Nah, itu deh. Ya, rohani kita bisa jatuh, bisa bergeser keluar dari tata letaknya. Walaupun dia suci, bersih. Tapi dia sudah bergeser keluar. Tidak berada pada jalan yang tepat, jalan yang benar. Sudah keluar. Hukumnya seperti itu. Nah, sehingga Allah mengatakan, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu sedikit. Ambil jalan tengah. Nah, seperti itu. Ya, contohnya saja. Nah, ikuti, ya, utamakan akhirat. Ya. Nah, utamakan akhirat bukan berarti melepaskan dunia, bukan. Dunianya masih ada, tapi sedikit. Nah, utamakan akhirat. Nah, itu. Nah, tidak dikatakan. Nah, itu. Ya, ikuti akhirat, tinggalkan dunia. Enggak. Itu berbahaya. Jasmani kita bisa jatuh itu. Nah, itu. Ya, utamakan akhirat. Berarti dunia dilepaskan, bukan. Dunianya ada sedikit. Lebih banyak akhiratnya. Lebih besar akhiratnya. Sehingga jasmani kita itu masih kuat. 3. Itu. Ya, masih kokoh. Tetapi kalau kita melepaskan dunia, mengikuti akhirat, nah, itu jasmani kita jatuh. Melemah. Nah, itu berbahaya. Berdasarkan hukum itu berbahaya itu. Itu sebabnya ambil jalan tengah. Nah, itu dah. Ya, tentu semuanya itu ada ketentuannya, ada hukum-hukumnya, ada sebab akibatnya. Nah, itu dah. Nah, jadi beramal itu dengan ilmu, dengan perhitungan. Ya, bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan. Ya, akan nampak. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, ada penyebabnya. Terjadinya sesuatu, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin terjadi sesuatu, penyebabnya tidak ada. Tidak mungkin. Pasti ada penyebabnya. Itu. Itu yang dikaji. Itu yang dipelajari. Nah, itu deh. Ya, jadi ini adalah petunjuk, salah satu petunjuk ya, yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, kenapa? Nah, manusia menunggu ini, tapi manusia tidak memahami. Ya, umat Islam dia menunggu. Ya, yang dikatakan Imam Mahdi, orang yang diberi petunjuk. Umat Islam menunggu itu. Tapi umat Islam tidak memahami. Itu. Umat Islam berpatokan kepada hadis Rasul.
Imam Mahdi adalah keturunan Rasul. Nah, umat Islam berpatokan di sana. Nah, itu. Ya. Kenapa ada? Nah, Imam Mahdi. Nah, ya. Ya. Dia akan berperang. Nah, itu berdasarkan hadis Rasul itu. Ya, melawan Dajjal. Macam-macam. Umat Islam tidak memahami. Nah, ya, hadis itu juga mengatakan tanda-tanda, ciri-ciri Imam Mahdi itu apa? Itu dijelaskan di dalam hadis itu. Ya, semua orang punya tanda. Nah itu. Ya, benar. Nah, Imam Mahdi itu yang ditunggu-tunggu. Nah, seharusnya yang diperhatikan oleh umat Islam itu kajinya. Pelajaran yang disampaikan oleh Imam Mahdi itu berbeda dengan yang lain. Itu yang diperhatikan. Nah, itu. Pelajaran yang diberikan oleh Imam Mahdi berbeda dengan manusia lain. Berbeda dengan Nabi dan Rasul. Pelajarannya itu. Ilmu itu. Pengetahuannya. Nah, itu deh. Ya. Akan nampak ada. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang berbeda pengetahuannya, ilmunya, berbeda dengan Nabi dan Rasul, nah, itulah Imam Mahdi itu. Tetapi karena kita berpatokan kepada hadis Rasul, nah, Imam Mahdi keturunan Rasul, nah, tanda-tandanya seperti ini, seperti itu. Orangnya keturunan Arab, macam-macam. Karena kita berpatokan di sana, nah itu, sehingga kita tidak memperhatikan Imam Mahdi yang sebenarnya ya, sudah turun. Itu tidak diperhatikan. Nah itu, sudah turun. Kenapa ada? Ya. Ya. Nah, itu deh. Nah, jadi Allah itu berkehendak kepada seorang manusia memberikan petunjuk pelajaran. Ya, manusia itu, manusia yang diberi petunjuk, nah, bukan orang Arab. Bukan keturunan Rasul, bukan. Nah, itu. Nah, petunjuk yang diberikan Allah itu yang diperhatikan. Pelajarannya itu. Bukan orangnya. Nah, pelajaran itu berbeda dengan Nabi dan Rasul, berbeda dengan semuanya. Nah, ya. Kalau berbeda, itulah orangnya Imam Mahdi itu. Nah, itu deh. Ya, sebenarnya saya kan tidak tahu. Saya Imam Mahdi itu awalnya tidak tahu apa itu Imam Mahdi. Ya, ya, ya. Ini kan baru 1 tahun tahun yang lewat ya. Ya, orang membicarakan Imam Mahdi saya tidak tahu. Nah, ya. Ya, setelah saya periksa Imam Mahdi itu apa? Baru saya tahu. Rupanya Imam Mahdi itu orang yang diberi petunjuk. Tuh. Di situ saya kagetnya di situ, terkejutnya di situ. Nah, itu deh. Ya.
Itu deh. Ya. Nah, jadi umat Islam dia tidak akan bertemu dengan Imam Mahdi ya, yang berdasarkan hadis Rasul itu tidak akan bertemu. Atau ya, ya. Yang menunjukkan Imam Mahdi yang sebenarnya itu pelajarannya, ilmunya, pengetahuannya. Itu yang memberitahukan. Ya, ilmunya berbeda, pengetahuannya berbeda, kajinya berbeda, pelajarannya berbeda. Itulah yang memberitahukan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Itu dia. Tapi umat Islam tidak memahami. Ya. Padahal saya sudah memberitahukan itu. Ya, sudah menyinggung persoalan ini. Itu nih. Ya. Akan nampak. Ya. Jadi orang yang diberi petunjuk, orang yang diberi pelajaran oleh Allah, itu orangnya sudah turun. Ya. Pengetahuannya berbeda dengan yang lain. Ada. Ya. Tapi dia bukan orang Arab, bukan keturunan Rasul. Ya. Ya, orang Indonesia. Ya, pengetahuan yang dia miliki berbeda dengan yang lain. Itu tanda-tanda bahwa dia adalah Imam Mahdi yang sebenarnya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari. Bahwa segala sesuatu itu dasar hukumnya harus kuat. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, alasan yang kuat, berdasarkan itulah terjadinya sesuatu, terbentuknya sesuatu. Itu harus ada dasar hukumnya. Kan nampaknya. Seperti Imam Mahdi, diakui dia sebagai Imam Mahdi, itu dasar hukumnya apa? Salah satunya pelajarannya berbeda dengan Nabi dan Rasul. Ilmunya berbeda. Itu salah satu dasar hukumnya. Itu deh. Nah, itulah yang harus dipahami oleh umat Islam. Akan nampak. Jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pahami, kita pikirkan, kita pelajari, sehingga menjadi terang benderang. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.